Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabak wa nasril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qatrihi wa miqdarihi ladim. Amma ba'd. Sobat beriman yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai amalan yang dapat menyelamatkan orang tua yang telah wafat dari siksa kubur. Sebelumnya, di hari yang fitri ini saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, menyelamatkan orang tua yang telah wafat dari siksa kubur ada 8 amalan. Yang saya rangkum 8 amalan. 1 adalah doa anak soleh. Doa anak soleh ini termasuk amal jariah. Kata Rasulullah, jika seorang telah wafat di antara kamu sekalian, maka 3 amalan yang terus mengalir berupa amal jariah. 1 adalah amal jariah. Amal jariah itu tanah yang diwakafkan atau sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan ma'had, pesantren dan sebagainya. Selama masjid, ma'had, pesantren itu digunakan, maka pahalanya terus mengalir pada si mayit tersebut. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dia memberikan ilmu yang bermanfaat, guru agama, ustadz, kiai, habaib. Selama ilmunya dipergunakan, maka amalnya terus mengalir. Ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi anak soleh yang mendoakan itu adalah aset di mana orang tua yang telah wafat dapat menerima kucuran pahala terus menerus sampai anak itu wafat. Apa doanya? Doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya adalah Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Itu doa anak yang soleh. Kedua adalah istighfar anak untuk orang tuanya. Anak yang senantiasa membaca istighfar itu si mayit mendapat manfaat. Suatu ketika orang tua yang telah wafat ini dianugerahi jubah kebesaran, dianugerahi mahkota yang bagus, yang indah, dianugerahi kemuliaan, dinaikkan derajat, tingkat dan makomnya, sehingga dia bertanya, ya Allah, dari manakah kemuliaan ini semua ini? Dari mana ya Allah? Dijawab oleh Allah, dari anakmu yang senantiasa membaca istighfar untukmu. Jadi anak yang membacakan istighfar untuk orang tua yang telah wafat itu, orang tuanya di sana mendapat manfaat yang luar biasa. Makanya sering-sering membacakan istighfar, mohon ampunkan, memohon mahfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua yang telah wafat. Ketiga, bersedekah atas nama ortu, orang tua. Jadi dia bersedekah ke masjid, ke yatim piatu, ke pesantren, ke ma'had, bersedekah ke fakir miskin dan sebagainya atas nama orang tua yang telah wafat itu. Jadi saat memasukkan infak di kotak, disebutkan nama orang tua yang telah wafat itu. Ya Allah, ini sedekah untuk orang tuaku. Atau memberikan pada fakir miskin, atau menyumbang pada TPA, pada pesantren. Sebutkan ini sedekah untuk orang tuaku yang telah wafat. Keempat, melunasi hutang orang tua. Jadi kalau orang tua masih punya hutang, dia terganjal di sana, dilunasi oleh anaknya, menjadi tanggung jawab anaknya. Jadi anak, istri, atau siapapun saudara yang ditinggal itu bukan hanya menerima warisan harta saja, termasuk warisan hutang. Karena apa? Hutang itu mengganjal orang masuk surga. Suatu ketika seorang pemuda pada saat diumumkan perang, dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan ikut berperang. Iya, boleh.
apakah kalau saya wafat nanti di medan perang saya akan masuk surga? Insya Allah. Jadi orang yang ikut perang, wafat kemudian menjadi syuhada, menjadi pasukan yang meninggal dunia mati syahid di medan laga, apakah masuk surga? Tanya pemuda itu, dijawab Rasulullah, iya masuk surga. Pemuda itu dengan gembira dia meninggalkan Rasulullah. Sampai di pintu masjid dipanggil sama Rasulullah, Ta'al, dipanggil lagi, kecuali kau punya hutang. Nah itu masalah ini. Jadi seorang yang sudah berjuang, berperang, bahkan dia mati syahid di medan perang, dia terganjar masuk surga karena apa? Karena punya hutang. Ya, jadi dibayar hutang itu. Moga-moga kita semua dapat membayar hutang-hutang kita, terlindung dari segala hutang dan jeratan riba yang sekiranya nanti dapat mengganjal surga kita nanti di akhirat. Kelima, menjaga silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman orang tua yang telah wafat tersebut. Jadi anak yang dapat menyelamatkan orang tua dari siksa kubur, dapat mengampuni dosa-dosanya orang tua tersebut adalah dia menjalin silaturahmi. Dengan siapa? Dengan kerabat-kerabat orang tua yang wafat tadi, juga teman-temannya, saudara-saudaranya. Sambung silaturahmi. Apalagi terutama di saat yang fitri ini, sama momen-momen lebaran begini, ya sambung silaturahmi. Begitu. Keenam, bacaan Quran untuk orang tua. Jadi dibacakan bacaan Quran yang pahalanya untuk orang tua yang telah wafat tadi. Bacaan Quran, kalau Quran kepanjangan terlalu banyak, ya jantungnya Quran. Apa jantungnya Quran itu? Suratul Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Kalau masih terlalu panjang dipendekkan lagi. Apa? Ibunya kitab Al-Quran, Ummul Kitab. Apa itu? Al-Fatihah. Kirim atas nama orang tua yang telah wafat, kirim Al-Fatihah. Apakah sampai? Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Ketujuh, berkurban untuk orang tua yang telah wafat. Nanti 2 bulan lagi, insya Allah Idul Adha, berkurban. Atas namakan orang tua yang telah wafat itu. Atas namakan ayah atau ibu atau siapapun, atau suami atau istri yang telah wafat, atau anak. Atas namakan mereka yang telah wafat. Dia mendapat manfaat dari situ. Yang sekiranya dapat menyelamatkan dari siksa kubur dan dapat diampuni dosa-dosanya. Terakhir adalah haji atau umroh. Ba'dal haj. Ba'dal haj itu melaksanakan haji untuk orang yang telah wafat. Kan mahal. Iya kalau kita berangkat sendiri. Kalau kita berangkat sendiri mewakilkan yang sudah meninggal tadi, syaratnya orangnya sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Bukan belum pernah haji, kemudian dia berangkat haji sekalian untuk menghajikan orang tuanya, tidak bisa. Dia harus haji dulu, baru yang kedua, yang ketiga menghajikan orang tua atau kerabat atau suami atau istri yang telah meninggal. Ada cara yang lebih murah. Padahal haji itu membiayai orang yang mewakilkan ibadah haji, titip lewat biro-biro haji. Biro-biro haji, KBIH dan sebagainya, bimbingan ibadah haji itu biasanya 5 juta. Kalau di Surabaya mungkin ya KBIH Menara Suci, pesawat dan sebagainya. Rata-rata insya Allah semua KBIH, semua bimbingan haji menerima badal haji. Dan kurang lebih ini 5 juta. Jadi membayar 5 juta pada KBIH tersebut disebutkan untuk menghajikan orang tua, suami atau istri atau kakek atau nenek yang telah wafat. Nanti dia mendapat sertifikat haji untuk si mayit yang meninggal tadi. Dan itu bisa dicicil, tidak harus membayar 5 juta tunai. Dicicil umpamanya 500 ribu 10 kali atau 250 ribu 20 kali, bisa dicicil sama KPIH tersebut. Insya Allah ini badal haji itu pahala hajinya untuk si mayit sangat bermanfaat dan dia dapat diampuni oleh Allah dan menyelamatkan beliau-beliau yang telah wafat ini dari siksa kubur.
Sahabat, sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.